tahun ini kita sediakan waktu untuk Tuhan dalam ibadah, dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam penyembahan kepadanya. Mari kita memulai dengan doa dulu. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sungguh baik untuk hidup kami. Kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu. Kami mau mengucap syukur oleh karena Engkau setia. Tolong ajarkan kepada kami belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Kalau di tahun-tahun yang lalu kami masih belum dapat memberikan yang terbaik, di tahun-tahun yang akan datang ini Tuhan kami mau. Di hari-hari yang akan datang ini Tuhan kami mau. Waktu kami, hidup kami, seluruh kepikiran kami, seluruh harapan dan cita-cita kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dalam perjalanan supaya selamat tiba di tempat ini dan bergabung bersama kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Wow. Selamat datang. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan karena sungguh Allah kita baik. Kita bangkit berdiri ya. Allah itu sungguh baik bagi kita. Yesus
sharing, saya percaya bahwa saya berdoa Tuhan berbicara melalui beberapa orang, dan kita berdoa supaya kita dapatkan sesuatu ya saudara, sehingga kita mau mengakhiri tahun ini dengan hati yang mantap, dan juga kita mengawali tahun yang akan datang sebentar lagi. Kurang berapa jam lagi? Kurang berapa jam? Ini jam 7? 5 jam. Ya? 5. Iya. Jadi kurang bentar lagi ya. Kita memasuki tahun yang baru juga dengan hati yang mantap. Oke. Itu saja. Saya undang hambanya, dimulai dari nanti Pak Yus, nanti Pak Fodol, juga nanti seterusnya. Ya, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saya undang Pak Yus untuk masuk ke depan. Silakan Pak. Selamat malam. Hari ini kita akan merenung. Karena ceritanya renungan, jadi kita akan merenung. Amin. Ya. Saya beri judul renungan ini pilihan yang terbaik. Karena di dunia ini ada banyak pilihan. Pilih yang benar atau yang salah. Pilih yang kecil atau yang besar. Banyak pilihan. Pilih yang enak atau yang tidak enak. Tergantung pada pilihan. Amin. Kalau kita merenung hari-hari yang lalu, sebelum kita nanti mengakhiri tahun ini, kita akan dapati beberapa kata-kata atau perbuatan atau apapun. Saya sudah kemarin merenung-renung dan saya dapatkan renungan ini. Ternyata renungan ini banyak sekali yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita. Saya dapati satu, kita marah. Yang kedua, kita kecewa. Yang ketiga, iri hati, bisa iri, pokoknya iri. Yang keempat, tidak puas. Yang kelima, kita dengki. Yang keenam, dendam, marah, sakit hati, tertolak, putus asa, teraniaya, merasa disingkirkan, merasa berdosa, merasa tidak berdaya, merasa tidak dihargai, dan gambar diri kita rusak, merasa rendah diri. Kita dapati hal-hal yang semacam itu, betul tidak? Kita merasa menyalahkan Tuhan, tidak adil. Itu yang paling ekstrim menurut saya. Benar tidak? Selama tahun-tahun kemarin lah mesti kita dapati hal-hal yang demikian. Dan saya juga membandingkan juga untuk hal-hal yang baik. Saya dapati ya yang baik. Satu, kita bisa bersyukur. Yang kedua, ada sukacita. Yang ketiga, ada damai. Yang empat, kita merasa diberkati. Yang kelima, kita merasa dicintai. Tapi itu saya bandingkan banyak sekali yang nomor satu, yang saya sebutkan yang pertama. Benar enggak? Kira-kira aja. Kita kalau merenungkan banyak kecewanya, benar enggak? Hari-hari yang kemarin kita merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa dikecewakan, kita merasa ada dendam. Itulah hidup kita. Ya, akan saya dasari dengan kita buka Yesaya 9 ayat 16. Ayat 6. Kita buka bersama-sama ya. Yesaya 9 ayat 6. Sudah ketemu? Yesaya 9 ayat 6. Yang sudah ketemu boleh dibacakan, tolong. Yesaya 9 ayat 6.
Ya. Besar kekuasaannya dan Oh, damai. sorry. Oh ya, betul. Besar Yang kelima dulu. Yang kelima. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudah, yang kedua berarti kita buka dari Yohanes 10 ayat 10. Kalau yang sudah dapat juga dibacakan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amen. Kalau kita renungkan yang pertama tadi dan yang kedua tadi, bahwa kita punya penasihat ajaib, betul enggak? Kita punya penasihat ajaib. Kemarin kita memperingati Natal tentang kelahiran Yesus, dan kita bersyukur mempunyai Tuhan yang ajaib bagi kami, bagi kita semua. Bahkan dikatakan penasihat ajaib, menasihati kita secara ajaib. Itu yang luar biasa, betul enggak? Pemerintahan ada di bahunya, lambang pemerintahan ada di bahunya. Artinya apa? Kita punya Tuhan itu yang maha kuasa, maha semua, maha, pokoknya maha, tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Amin. Yang kedua, yaitu pencuri datang untuk mencuri, membinasakan. Seperti tadi yang pertama ya, kita marah, kecewa, iri, tidak puas, dengki, dendam, sakit hati, macam-macam. Itu dari mana? Ternyata dari iblis, yaitu yang mencuri, membinasakan. Tetapi di dalam Yesaya 9 ayat 6 tadi dikatakan Tuhan itu mengaruniakan pada kita seorang putra, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan bagi kita, yang memberikan apa? Kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita, ada damai, ada berkat, ada cinta kasih dari Tuhan, yaitu lewat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah mati bagi kita semua. Amin. Karena di dalam Tuhan ada janji, yaitu pengampunan, ada keselamatan, ada hikmat dan kebijaksanaan, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada perlindungan, ada pertolongan, ada pembebasan, ada segala sesuatunya yang baik, dan dia akan memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Yang dibutuhkan apa ternyata? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau iman itu berbicara apa toh? Berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita punya iman yang besar kepada Tuhan yang ajaib. Dan pengharapan berbicara tentang apa? Tentang seberapa fokus kita kepada masa depan, yaitu masa yang akan datang, yaitu surga, tentang surga. Yang ketiga, kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Dan kasih Tuhan dinyatakan lewat Yesus Kristus bagi kita semua. Lewat Yesus kita ditebus, lewat Yesus kita diselamatkan. Itulah yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Amin. Jadi pertanyaan, masihkah kita mau menjalani hidup lama atau memilih hidup yang baru di dalam Kristus? Ini saatnya, masanya kita melupakan masa yang lalu. Kita pandang Tuhan bahwa punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Masa lalu kita, hidup kita yang kemarin-kemarin
Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala sesuatunya bagi hidup kita dan kita semua. Amin. Terima kasih. Biarlah renungan ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk masa depan kita, bahwa kita punya pengharapan, dan pengharapan kita adalah pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Firman Tuhan saya akan ambilkan, mohon dibuka, Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 saya akan baca biar agak cepat. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 sampai 7 ini kayaknya saya udah berkali-kali juga dengar, tapi beberapa waktu yang lalu saat Pak Daniel informasikan nanti Pak Yus, Bu Leni, saya, Bu Ratna, dan yang lain-lain siapa yang dikontak saya tidak tahu untuk sharing firman Tuhan. Waduh, sharing firman Tuhan dan waktunya cuma 10 menit. Mohon nanti dikasih tahu kalau belum. Kalau sudah terlanjur banyak tolong di stop gitu. Biasanya kalau di IO itu kan di belakang sana ada tulisan sudah habis waktunya gitu. Ini nanti kalau kebablasan tolong di stop. Firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 sampai 7 saya garis bawahi ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan ini satu boleh saya katakan ini perintah Tuhan. Yang pertama, firman ini mengajarkan kepada kita pentingnya mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang kedua, firman Tuhan ini juga menasihati kita agar kita selalu mengakui Tuhan dalam segala laku kita, sehingga Ia selalu meluruskan jalan kita. Yang ketiga, dalam bagian terakhir firman Tuhan ini juga mengingatkan agar jangan menganggap diri kita pribadi ini bijak. Saya melihat dari ketiga cakupan yang saya rangkum ini, biasanya orang menganggap bijak itu ya mosok saya bilang saya ini kan bijaksana, kayaknya enggak juga dan enggak bisa gitu. Yang bisa katakan bijak itu pasti orang lain, bahkan Tuhan sendiri yang punya kebijaksanaan. Jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri bahwa kita sedemikian bijak, tidak sama sekali. Inilah salah satu bagian Alkitab yang dengan keras mengingatkan kita akan pentingnya melibatkan Tuhan sekaligus menyadari keterbatasan kita. Firman Tuhan ini menurut tradisi yang ditulis oleh Raja Salomo, yang kita tahu adalah seorang manusia yang paling berhikmat di bumi. Kita lihat, mungkin nanti bisa dibaca, bisa ditulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 12-14. Boleh jadi tulisannya itu yang diilhami Roh Kudus, merupakan pengalaman hidupnya yang gagal mengikut Tuhan di akhir hidupnya, sekalipun memiliki hikmat yang tinggi, hikmat yang luar biasa mengenai 2 perempuan waktu itu yang Raja Salomo yang sangat tenar, yang sangat bagus. Saya sendiri juga heran
Itu mengenai dua perempuan yang punya bayi, yang satu punya bayi, yang satunya ingin memiliki, seperti Pak Yus tadi bilang, itu ada irinya. Akhirnya wong ra duwe anak ngomong duwe anak kuwi anakku. Akhirnya Raja Salomo punya hikmat dari Tuhan, dan satu-satunya permintaan Raja Salomo kepada Tuhan adalah memiliki hikmat. Kemudian pengetahuan, pengalaman, kepintaran, kecerdasan, intelektual, dan hikmat manusia ada batasnya. Ada saatnya hal-hal itu semua tidak memadai untuk membawa kita menjalani hidup yang berhasil dan maksimal, serta menghadapi persoalan hidup dengan segala kompleksitasnya. Tadi Pak Yus sambutkan banyak perkara yang baik dan bagus. Kita harus milih yang baik mestinya, sekalipun kita sendiri, maaf saya aja yo iri, tapi kita harus melihat iri untuk apa. Jadi kita tetap harus selalu berpikir positif. Oh, harus begitu. Itu untuk acuan, untuk pacuan kita, untuk support kita. Kita semua membutuhkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaran kita sendiri. Jangan menganggap diri kita bijak. Ingat, apapun keputusan kita, apapun langkah dan usaha, selalu berkata-katalah kepada Tuhan, sehingga sekalipun kita jalankan itu, pasti Tuhan tuntun. Dan hasil baik atau tidak baik bagi kita, itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Jika kita ingin perjalanan kita di tahun baru besok, di awal 2022, ingin berhasil dan maksimal, maka rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dengan cara yang pertama, berdoa, berharap penuh kepada Tuhan. Yang kedua, melangkah dan berusaha dan lakukan segala perintah Tuhan. Yang ketiga, setia. Seperti tadi Bu Daniel katakan, bahkan di dalam doa, Tuhan, kami ingin setia. Itu doa yang kita ucapkan sama-sama. Ternyata saya rada kaget tadi. Oh iya ya, tetap harus setia ya. Dan sementara saya juga rangkum, ternyata kok ada setia dan tekun dalam segala hal. Jadi apapun yang terjadi, Pak Yus sudah katakan ada ndak enaknya, tapi tetap harus bersyukur. Pak Bu Daniel tadi udah katakan juga, apapun yang terjadi, tekanan, bahkan persoalan apapun, ternyata setia dan tekun itu yang hanya bisa kita tunjukkan dan kita minta pada Tuhan. Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Mohonlah campur tangannya sebelum semuanya terlambat. Hari ini sangat tepat. Saya percaya, walaupun tadi mau datang doa rasa-rasen, wah nanti gimana dan lain sebagainya, saya sendiri tadi mau datang agak Abid mau gimana, atau gimana dan lain sebagainya. Tapi tetap kita yakin Tuhan selalu tuntun, apapun kendala, apapun persoalan, tetap kita percaya penuh kepada Tuhan. Satu kesaksian yang saya bisa akan saksikan itu satu saja karena banyak sekali. Pak Thomas sudah berapa menit saya? Bu, 5 menit. Satu kesaksian yang bisa saya utarakan, dulu pernah Bu Ratna juga saksikan. Sedikit saya akan singgung mengenai motor Honda Beat. Jadi maaf, setiap kesaksian apapun sebetulnya sudah cukup lama, tapi kami agak sungkan. Tapi ternyata pada satu ketika memang
Tuhan kehendaki tetap kudu bersaksi, nggak boleh. Itu karena harus itu karena pemberian Tuhan, bukan saya harus beli, bukan saya harus begini-begini. Padahal banyak berkat Tuhan yang kalau kita boleh syukuri seperti Pak Yus bilang, kita bisa saksikan apapun itu berkat yang Tuhan berikan, bahkan hingga detik ini kita bisa hidup. Sedikit 3 hal yang perlu kita lakukan. Rendahkanlah diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Yang pertama berdoa, yang ketiga melangkah dan berusaha, yang ketiga setia dan tekun. Ini beberapa saat yang lampau kami berusaha untuk memecahkan masalah. Wah, ini berarti seolah-olah egois atau kita mengandalkan diri sendiri. Tapi satu ketika diingatkan berdoa, ya udah berdoa seperti Pak Gembala ingatkan ke kita semua. Firman Tuhan katakan tetap harus berdoa dan berusaha. Akhirnya kita melangkah berdoa. Itu Abid yang tukang nulis, tukang berdoa, itu selalu mendoakan sesuatu, bahkan saya tidak tahu. Dan kebetulan saya bilang ke istri saya butuh motor karena saya boncengan bertiga udah tidak kuat, rambutnya udah putih, jadi udah tua. Nah, kaitannya apa ya motor sama rambutnya putih itu? Tapi untungnya kami diingatkan oleh anak-anak juga untuk ternyata tetap harus berdoa. Dan saya juga minta tolong ke seseorang, tolong carikan motor sing murah. Nah itu 1 juta, neng apik kan gitu. Wah, mboten enten Mas dan lain sebagainya. Ya udah 2 juta, ya udah 3 juta, ya udah 4 juta gitu sampai padahal tidak bukan uang sama sekali. Tapi satu ketika benar jedet Bu Ratna di telepon dan dikabari, bahkan dia agak cuek karena ada urusan pekerjaan yang dia harus selesaikan, kerjaan di kantornya sana. Ternyata dia dibel sampai sore, akhirnya saya yang dibel. Ya Tuhan, saya sampai kaget, saya sampai bingung. Saya tunjukkan, saya saksikan itu orang luar sana. Saya saksikan, Mas, saya kemarin itu kurang lebih 1 mingguan. Saya kemarin pesen motor ya. Iya lah, gimana Mas, jadi enggak? Kita rasido, saya bilang gitu. Loh lah kenapa? Saya udah dapat hadiah. Dan kebetulan ada suratnya juga, suratnya via WA gitu, kita dapat fotonya. Dan memang yang dapat Bu Ratna, cuman karena kesepakatan kita bersama dalam satu keluarga itu adalah kekuatan. Ternyata itu bagi kami itu satu mukjizat. Mulai gitu, Mas Eko udah ngerasain wes kayak mulai ndang nangis kan gitu. Itu bagi kami itu satu mukjizat karena walaupun kita membutuhkan dan kita juga berdoa, ternyata juga maaf Tuhan ya orang makculnya, wes bener jibuan ternyata enggak. Proses memang harus kita jalani dan puji Tuhan dengan berbagai macam proses yang harus kita tempuh, akhirnya itu motor bisa kami pakai. Dan ternyata memang dari pengalaman, dari sharing, dari kesaksian, dari kisah, menurut saya sih kisah itu, karena kenyataan yang terjadi. Benar-benar dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan 3 hal yang tadi kami sebutkan itu kayaknya Tuhan ternyuh gitu. Kayaknya Tuhan ternyuh, ya wes nek kowe ya tetep usahake ya, wes tak kei gratis. Itu nek tuku anyar ya sekian puluh. Tapi kowe tetep usaha. Benar, tetap itu kita harus usahakan. Dan puji Tuhan tetap kita belajar untuk setia. Dan endingnya motor sudah kita proses untuk dibalik nama, karena yang dapat Bu Ratna, tapi yang pakai saya karena dia tidak bisa pakai. Jadi saya sungguh sangat bersyukur. Apa kata Pak Yus tadi, harus selalu mengucap syukur. Bahkan Pak Yus saja sing maaf, dulu pernah di gereja yang lama Pak Yus pernah kesaksian,
Pak Yus mengalami kerugian yang sedemikian banyak. Kalau Bu Ratna tahu persis itu, ternyata itu saja bisa mengucap syukur, bahkan berani bersaksi. Apalagi untuk motor, mosok rawani bersaksi, apalagi yang lain-lain. Nanti silahkan bisa bersaksi untuk minggu esok kita ada ibadah. Mari kita rame-rame bersaksi atas kasih dan karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tetap kita melangkah, tetap andalkan Tuhan, tetap kita setia, tekun dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keras dong tepuk tangannya. Tepuk tangannya kayak nggak rela gitu ya. Coba berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara diberkati. Sudah diberkati? Didorong-dorong. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan semua. Amin. Ya, saya ingin simpulkan sedikit dari apa yang kita dapatkan tadi ya. Pak Yus mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Memilih yang baik atau yang tidak baik ya. Seringkali kita ditimbang-timbang, tadi Pak Yus ngomong, ya sadar ya banyak memilih yang tidak baiknya kadang-kala ya. Iya apa ya? Iya apa ya? Ayo, memilih antara dolanan HP dengan berdoa. Banyak dolanan HP-nya apa banyak berdoanya? HP-nya. Memilih antara memberi atau jaluk, banyak mananya? Jaluknya, ya kan? Ya kadang-kadang kita kadang-kadang dalam pilihan-pilihan itu kita memilih banyak yang tidak baik. Tapi dalam banyak hal, saudara, ya kita harus punya alasan bersyukur karena apa? Kita melihat bahwa kadang-kadang kita ini orang bodoh ya. Kita ini tindakan kita bodoh, keputusan kita bodoh gitu ya. Kadang-kala kita melakukan banyak hal yang konyol. Kadang-kala jujur kalau di hadapan Tuhan rasanya malu kalau kita mau Tuhan jaluk gitu. Tapi kita lihat diri kita belum setia, belum sungguh-sungguh. Tapi yang luar biasa ya, bahwa Tuhan itu senantiasa ingin memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Amin. Ya, banyak hal saudara, kalau kita bisa melewati tahun 2021 ya, tahun 2020, 2021 ini tahun-tahun pergumulan luar biasa, terjadi pandemi yang luar biasa, di mana pandemi ini ya merubah banyak cara berpikir orang, merubah hidup manusia. Ya ada banyak hal yang ya tatanan susunan atau nilai-nilai hidup manusia itu banyak berubahnya. Ya. Keadaan ekonomi, keadaan banyak hal, tapi kita melihat ya kita bisa hari ini di tempat ini kita mau mengakhiri tahun 2021 dan masuk 2022. Meskipun mungkin kita membayangkan wah tahun ini aku berjalan, mungkin orang terseok-seok. Tahun ini aku banyak nangis. Tahun ini aku banyak marah. Tapi puji Tuhan, aku mengakhiri dengan hidup yang tetap sehat. Amin. Aku mengakhiri dengan aku masih bisa bersyukur, bisa menaikkan pujian bagi Tuhan, bisa datang kepada Tuhan. Itu sebuah anugerah. Jangan ke depan biarlah pilihan kita bukan memilih yang tidak baik, tapi memilih yang baik. Filipi 4 ayat 8 ya. Pikirkanlah hal yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkan itu, supaya apa yang kita lakukan pun yang terbaik. Ya, kalau dari Pak Bodo, ya sedikit saya ingin memberikan highlight bahwa ini tulisan dari Amsal, Salomo, orang yang luar biasa. Ya, dia mengajarkan bahwa kita itu harus percaya. Ya, orang percaya itu berarti bukan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, tapi bersandar pada pengertian Tuhan. Yang kedua, kita ini harus di dalam hidup kita mengakui Dia dalam segala laku, artinya melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan kita.
Biarlah tahun 2022 kita terus mau melibatkan Tuhan. Apapun yang terjadi, nomor satu kan Tuhan. Yang ketiga, jangan menganggap dirimu bijak. Maksudnya begini, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini benar, gitu ya. Aku yang paling benar. Orang lain salah. Kita banyak seringkali berpikir, tapi Salomo berkata, jangan menganggap diri kita bijak, tapi biarlah hati kita takut akan Tuhan. Kita berkata yang terbaik, yang paling benar itu Tuhan. Ya. Nah, hari ini Bu Ratna sudah siap? Ayo Bu. Ayo Bu. Siap ya Bu ya? Ya, berikan kemuliaan yang mulia ada bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Halo. Sebetulnya saya sudah dengan ke Pak Boto untuk 5 menit saya itu saya serahkan ke dia gitu loh. 5 menit itu PA gitu. Tapi tidak apa-apa, saya sekarang berdiri di sini mau tidak mau. Tapi bersyukur sekali karena biasanya setiap tanggal 31 Desember begini, sebelum pandemi ya, saya sama keluarga itu mesti ada acara keluarga, kumpul keluarga besar gitu. Mungkin kadang di luar kota sampai ke Ungaran, ke mana, kadang ke mana, Purworejo dan sebagainya begitu. Tapi karena ya sekarang nggak boleh kumpul-kumpul ya, jadi malam ini ya ada waktu di mana saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya yang saya kasih di tempat ini. Dan ini saudara saya mau bersaksi saja, cerita, sharing. Kalau khotbah kok terlalu berat buat saya ya. Jadi ini, saya pernah mengalami saat-saat di mana setiap awal tahun itu saya merasa sangat ketakutan. Sejak ibu saya meninggal, itu saya kadang merasa bahwa setiap awal tahun gitu saya berpikir seperti ini, Tuhan, tahun ini apa lagi? Apa lagi ya yang harus saya alami? Tapi satu saat ada seseorang yang kalau zaman dulu ngirim saya SMS di awal tahun gitu, yang bunyinya seperti ini, selamat tahun baru gitu, selamat Natal dan tahun baru, mari kita song-song kesuksesan yang baru bersama Tuhan. Nah, itu membuka membuka pikiran saya bahwa kenapa selama ini saya fokus ke masalah ya? Kenapa saya fokus kalau tiap tahun baru gitu, habis itu tahun baru itu pasti masalah gitu. Kita kok nggak ingat ya bagaimana Tuhan itu memelihara, bagaimana Tuhan itu sudah begitu baik memberikan banyak hal. Kalau kita hitung itu nggak akan kehitung banyaknya. Tapi yang kita ingat kadang kesusahan. Padahal Tuhan itu sudah memberikan banyak kebaikan bagi kita. Itu satu hal yang membuka pikiran saya bahwa di awal tahun adalah saat dimana kita berjalan bersama Tuhan. Kalau dahulu, waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah memberkati kita, sudah menyertai, pasti di tahun depan ini Tuhan akan menyertai kita. Nah, dan satu hal saya mau ajak saudara untuk membaca bersama-sama, dan ini menjadi iman kita semua untuk tahun yang akan datang. Kita mau buka dari Yesaya 41 ayat 10. Kita percaya bahwa Allah tidak menjanjikan langit selalu biru kayak lagu itu ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru gitu, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai dan sebagainya. Nah, di ayat ini kita akan baca bersama-sama sebagai satu pegangan hidup kita di tahun depan. Ya, sudah semua? Depan. Kita akan baca bareng-bareng ya, dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri kemuliaan yang ya, itu hal yang akan kita pegang besok, mulai besok ya, kurang berapa jam lagi. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan, dan kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Ya, terima kasih. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2021 ini saya mengalami begitu banyak sekali hal, banyak hal, hingga ketika memasuki bulan Desember ini sebenarnya saya bertanya terus kepada Tuhan. Tuhan ini, Tuhan, terus ini, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Banyak sekali pertanyaan yang rasanya penuh di kepala ini. Lalu ada satu kata yang itu jelas nyata di dalam hati saya. Kesan itu sangat nyata hingga saya memilih lagu hari-hari ini yang tadi saya pimpin itu hampir setema dengan apa yang saya alami. Kesan yang saya dapat dari Tuhan adalah satu kata, bertahan. Saya suruh apa Tuhan? Suruh bertahan. Saya nggak mudeng. Tuhan, apa yang maksud? Lalu Tuhan menolong saya untuk membuka Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini. Lalu setelah itu kata-kata di bawahnya ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu merobek, ada waktu menjahit, ada waktu apalagi banyak. Menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. Jadi saya tadi waktu Pak Yus maju, saya hampir mirip dengan apa yang saya dapat ya dari Tuhan, bahwa hidup kita ini akan terdiri dari dua hal itu yang saling berlawanan. Kita tidak akan pernah mengalami hanya tertawa terus sepanjang tahun, atau menangis terus sepanjang tahun, atau menangis sepanjang tahun, kemalangan sepanjang masa, tidak pernah ngalamin keuntungan. Tidak mungkin hanya kerugian terus, pasti akan ngalamin keuntungan. Tidak mungkin kita akan menangis terus, tapi kita juga akan tertawa. Tidak mungkin kita hanya berada di satu posisi yang seolah-olah itu tidak enak. Walaupun kadang-kadang kita bukan menikmati, tapi mengalami hari-hari itu. Dan kalau sekarang ini kita masih berada dalam posisi itu, sedang menangis lah, sedang bergumul lah, sedang sakit lah, sedang apapun itu, percayalah semua itu ada waktunya, ada masanya. Kita akan mengalami sesuatu, dan itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, kesan yang sangat kuat sekali, ya Pak. Bertahan. Jadi pada waktu kau mengalami sesuatu yang tidak enak di sini, Tuhan minta kamu tuh harus bertahan. Jadi itu bertahan itu bukan bahasa Alkitabiah ya. Saya kalau kita bahasa kekristenan itu adalah setia. Itu sebabnya tadi saya menangis di hadapan Tuhan. Saya nggak tahan karena Tuhan itu menginginkan kita semua itu menjadi umat yang setia. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya Pak Daniel sudah menulis di grup WA kita ya. Mungkin yang mau buka. Jadi maksudnya ayo kita mulai setia dengan pelayanan apa yang Tuhan berikan. Tuhan kasih kita pelayanan apa saja, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan lain sebagainya. Sebenarnya pada waktu saya baca itu saya agak sedikit tertawa karena saya sedang disuruh Tuhan untuk bertahan dalam keadaan apapun juga. Jadi bukan setia sampai akhir hidupmu. Bukankah dalam kata bertahan, kata yang sangat diperlukan adalah setia. Kita tidak dapat bertahan kalau kita tidak setia.
Kalau kita mau terus bertahan di dalam Tuhan, hanya ada satu kata yang kita perlukan, yaitu setia. Memang ada kata-kata di dalam Alkitab, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Setialah makanya. Saya mengucap syukur sekali bahwa ketika Tuhan taruh itu di dalam hati saya bilang kepada Tuhan, saya nggak punya apa-apa yang bisa saya banggakan. Saya tidak memiliki kekuatan yang bisa saya andalkan. Saya tidak memiliki apa-apa yang bisa saya itu kalau orang itu dijadikan pegangan gitu. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu sangat kuat di dalam hati saya. Bertahan. Saya mengucap syukur di ending waktu. Saya nggak ngerti Tuhan apa maksudnya, mengapa harus begini. Tuhan mendorong saya, mengingatkan saya tentang Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Pak Yus tadi bilang bahwa kita mungkin menghadapi macam-macam tadi Pak Yus, banyak sekali. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Tuhan juga memberikan kepada kita hati yang bersandar, berserah kepadanya. Tuhan itu juga penasehat kita yang agung. Dia hadir dalam keadaan apapun kita ini. Kalau Alkitab saja mengatakan bahwa ada saatnya kok nanti. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu merobek, tapi ada waktu menjahit. Artinya adalah, ayo kamu bertahanlah dalam segala keadaan, karena kita tidak akan berada dalam satu fase di mana menangis terus panjang tahun tapi tidak pernah tertawa. Jadi bertahan. Kata kuncinya adalah setia. Saya pengen nanti kita di akhir khotbah nanti lagu ini Bapak Engkau Mengenal sangat memberkati saya. Engkau mengenal hati saya. Engkau mengetahui apa hati saya ini. Engkau mengetahui kekuatan dan kelemahan saya. Engkau juga mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, di masa yang akan datang. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Yang penting kita setia. Yang penting kita bertahan. Jangan menyerah dengan situasi yang menjepit kita. Bertahan dan setia. Terima kasih. Segala sesuatu ada waktunya. Berikan kemuliaan ya, sudah jam 10 ya. Ya. Sudah cukup ya kelihatannya ya. Ya, saya nggak usah khotbah lagi saudara ya. Hari ini kita belajar tentang bertahan. Karena Matius 24 ayat 13 khotbah Yesus tentang akhir zaman, dia berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, inti tadi khotbahnya apa? Renungan dari Budanya, belajar setia. Setia bahasa Inggrisnya apa tuh? Faithful. Ada faith, ada full. Artinya orang yang setia itu pasti full faith, penuh iman. Orang yang hidupnya penuh dengan iman, dia akan setia. Orang yang setia hidupnya akan penuh dengan iman. Ya, saya pikir ini sudah jam 8 ya, jadi ya sudah, saya nggak usah khotbah, semua sudah diberkati Tuhan. Siapa yang percaya sudah pulang diberkati Tuhan? Haleluya. Ya, hari ini kita sudah dengar pengkhotbah dari berbagai penjuru dunia ya. Dari Korea tadi Il Jungkook ya pelatih sepak bola itu siapa? Sintayong. Nah, ini tadi Sintayong.
juga tadi ada DNBI dari Kasunanan Hadiningrat Surakarta, nggih sa Braya, nggih. Puji Tuhan, Tante. Apa kabar? Oh, puji Tuhan ya. Mari saudara, saya percaya mungkin dari beberapa tadi paparan ada sesuatu yang mungkin itu nancep di hati saudara, itu rema. Pegang saudara. Sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal, jadi sedikit saja saudara ya. Ya, saya nggak sebanyak makalahnya Pak Putu tadi. Saya lihat makalahnya Pak Putu sak paper itu ya. Itu nih satu semester ya. Apa namanya kuliah tugasnya gitu ya saudara ya. Dari satu perikop yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara duduk bersama ya, seperti minyak yang turun di kepala Harun, ke janggut dan ke leher jubahnya, dan juga seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, saudara ya. Jadi ini firman Tuhan yang Tuhan sebetulnya taruh di hati saya. Saya diingatkan tentang ini, bahwa Tuhan ingin. Ini dikatakan begini, ayat 1 ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dikatakan nyanyian ziarah Daud. Jadi ini setting ayat ini adalah ketika itu orang Israel sedang berziarah. Jadi orang Israel itu setahun sekali mereka harus pergi ke Yerusalem ya, berziarah, jadi beribadah ke sana. Jadi kalau saudara hari ini ya, saudara kita sepupu itu ada namanya ke mana? Mekah itu ya. Sebetulnya itu sebelum mereka lakukan itu, apa yang dilakukan Israel seperti itu. Ibadah mereka orang Israel itu kalau dihitung ada lima kali ibadah, 5 waktu. Pagi, siang, sore itu ya. Bahkan kalau orang Israel bukan 5 kali, 7 kali. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, itu sampai petang. Nah, orang Israel setiap tahun mereka ada kewajiban untuk datang ke Yerusalem, di mana di sana ada Bait Allah. Itu yang dinamakan mereka berziarah, datang ke Yerusalem. Mereka tahu di Yerusalem lah rumah Tuhan, dan ketika mereka dari banyak penjuru gitu, lalu mereka datang ke sana, kumpul ya. Karena mereka kan tersebar. Waktu mereka tersebar, ada yang kawin dengan mungkin daerah A, di tempat B yang kawin dengan orang B, tapi mereka masih punya ikatan. Lalu mereka datang, ketika mereka datang yang mungkin kawin di negeri A, ya sudah kecampuran sana, rodo ireng. Yang kawin dengan di negeri B, kecampuran sana, mungkin anak-anaknya rodo putih gitu, saudara. Waktu kumpul itu bisa abang, ireng, hijau, putih kumpul, saudara ya. Ada yang hidung pesek, hidung ngancung, ada yang rambut keriting, rambut lurus, semua kumpul, semua masih keturunan Israel. Waktu mereka ngumpul, lalu Tuhan itu bicara di hatinya Daud. Dia berkata begini, lihat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun di sini bukan sekedar tinggal diam, tapi dalam satu ibadah, dalam satu persekutuan. Mereka bersekutu di dalam rumah Tuhan dengan rukun. Dikatakan indah dan baik ya. Semua yang indah belum tentu baik, semua yang baik belum tentu indah. Kalau saudara punya ada anting kan itu indahnya. Anting liontin, anting apa lagi? Mungkin kembang-kembang indah. Ya. Tapi yang indah itu kalau saya yang pakai kira-kira bagaimana? Baik nggak? Hai, saudara ya. Aduh Pak Daniel kok pakai anting nggak baik? Sesuatu yang indah belum tentu baik. Tapi di sini dikatakan
Ketika ada kumpulan persekutuan anak-anak Tuhan, orang percaya dari berbagai macam, mereka bersekutu, mereka bersatu, mereka bisa kumpul bersama di dalam Tuhan. Tuhan berkata, itu indah dan itu baik. Oh, luar biasa. Itu indah dan baik. Tapi Tuhan ngomong, lihat kepada Daud, indah dan baik. Kenapa indah dan baik? Karena satu, dikatakan ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubah. Minyak apa ini? Minyak urapan. Nah, bicara tentang minyak urapan, ini adalah minyak yang dibuat dengan cara khusus, tidak boleh ditiru, dengan bahan yang khusus, eksklusif, minyak yang kudus, sebagai pengurapan, hanya boleh dipakai untuk sesuatu yang Tuhan perintahkan. Itu minyak urapan. Jadi Tuhan sedang berbicara bahwa ketika kita kumpul bersama di dalam persekutuan anak Tuhan, maka di situ akan ada sesuatu yang baik, akan ada sesuatu yang indah. Karena apa? Tuhan melihatnya seperti minyak yang khusus bagi aku. Ini seperti sesuatu yang berharga bagi aku. Sebab minyak urapan hanya boleh dilakukan pada zaman itu oleh imam-imam yang dikhususkan, seperti Harun, dikhususkan bagi Tuhan. Ketika sesuatu diurapi dengan minyak itu, artinya dikuduskan. Nah, arti kata dikuduskan itu kan dikhususkan bagi Tuhan. Ketika sesuatu itu diurapi, dikuduskan bagi Tuhan, artinya itu dibuat menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesehatian, kesatuan, Tuhan berkata, ini sungguh baik dan indah, kata Tuhan. Dan Tuhan melihatnya ini seperti minyak yang membuat aku suka, yang membuat aku berkenan, yang membuat aku senang. Tuhan gak ingin kita bubrah. Amin. Tuhan gak ingin kita anak-anak Tuhan cerah. Wong Jawa apa katanya cerah ya? Rukun agawe santoso. Ada santoso di sini. Oh, itu karena anaknya Pak Rukun gitu ya. Rukun agawe santoso, lalu cerah agawe bubrah. Tuhan ingin tahun 2022 kita harus menciptakan, menanggapi firman Tuhan, Christ love for all. Kasih Tuhan itu kita harus tunjukkan dengan, kalau di tempat lain, menggerakkan persaudaraan. Beberapa bulan sebelum ini khotbah saya tentang kasih. Bukankah warna dari kerajaan Allah itu apa? Kasih. Hukum terutamanya apa? Kasih. Itu undang-undang dasarnya kasih. Tuhan ingin tahun 2022 kita harus bergerak dalam kasih Tuhan. Kita harus, karena apa? Bagi Tuhan itu yang indah, itu yang baik, itu yang seperti minyak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan minyak murahan, bukan minyak sak-sak, tapi ini minyak yang memang dikhususkan bagi Tuhan. Tuhan ingin hidup kita berkenan. Bagaimana caranya? Rukun bersama, bersatu, khususnya dalam ibadah kita kepada Tuhan. Yang kedua, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Gunung Hermon itu gunung yang cukup tinggi. Itu hampir setiap masa ada embun, ada salju di sana. Nah, itu salju itu tempat yang paling tinggi di daerah dataran di Israel. Itu karena ada salju, nanti salju itu ada yang menetes ya, jadi gletser, itu jadi akhirnya menjadi saluran, dari air menjadi sungai, dari sungai kecil gede-gede jadi sungai Yordan. Sungai Yordan itu mengalir dari mulai Bukit Hermon sampai ujungnya nanti ke Laut Mati. Itu mengalir. Dan salah satu alirannya melewati satu tempat yang disebut Bukit Sion, Gunung Sion. Gunung Sion atau Bukit Sion ini adalah bukit yang gersang sebetulnya. Gersang. Tetapi karena Gunung Hermon itu meneteskan air, mengalir melewati Sion, Sion jadi tempat yang subur. Artinya apa? Ketika kita mau hidup bersama
semakin kuat, semakin rukun, semakin hidup dalam kasih. Tuhan berkata bukan saja itu menyenangkan dan itu memperkenan hati Tuhan. Yang kedua, bisa mengubah apa yang gersang menjadi subur, karena Tuhan akan memberitakan berkat kehidupan orang yang bersatu. Amin. Keluarga yang rukun pasti diberkati. Pasti diberkati. Meskipun kita kadang-kadang berpikir, oh kita nggak punya apa-apa. Waktu kita bersatu rukun, tadi Pak Boto kasih contoh, ya mungkin berdoa mulai bersatu, pengen motor, mungkin mulai sharing, boleh didoakan. Ketika bersatu, mujizat pasti terjadi. Amin. Kita berdoa selama ini, Tuhan, kami butuh bangunan permanen untuk ibadah. Kalau doa-doanya ya, sering yang saya dengar doa seperti itu, salah satunya Bu Nani, kami minta Tuhan tempat yang permanen. Satu kali saat waktu kita baru di tempat ini, ya kalau nggak salah si Elia pernah ngomong gini, rasanya nggak mungkin dulu ya, nek berdoa jemaat kerajaan Allah kok pengen dua gereja. Nek dulu ya memang nggak mungkin. Tapi justru di tengah-tengah resesi, keadaan pandemi tahun 2021 masuk dengan pandemi, tapi tahun 2021 kita akhiri dan kita melihat keajaiban Tuhan terjadi di tengah-tengah GBI Kerajaan Allah. Amin. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Apakah saudara tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah buat hari ini? Tempat ini. Sebentar lagi kita akan mulai bongkar itu. Ini dibongkar, ini dibongkar. Kok bisa? Bisa. Karena kita bersatu dalam doa. Oh, kekuatan dalam kesatuan itu luar biasa. Ini pesan Tuhan bagi kita memasuki tahun 2022. 2022 genap. Kita harus menyatu, bukan lagi satu. Tuhan ingin harus menyatu. Ayo, bergandengan tangan, semakin menyatukan hati, berdoa semakin menyatukan hati, karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, justru ketika ada kesatuan, apa yang gersang, apa yang kering, dijadikan Tuhan menjadi tempat yang subur. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan.